Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jagat tauhid rohimakumullah. Di kesempatan kali ini admin akan berbagi kisah tentang 3 bayi ajaib dalam Islam. Secara umum, bayi yang baru lahir dari rahim ibunya hanya bisa menangis, baik karena lapar, haus, atau saat buang air. Semua bayi biasanya hanya mengekspresikan kebutuhan mereka dengan satu cara, yaitu dengan menangis. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya melalui 3 bayi luar biasa yang mampu berbicara saat masih digendong oleh ibunya. Kisah bayi-bayi ini telah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang tercatat dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Hadisul Anbiya. Mari kita simak siapa ketiga bayi luar biasa tersebut. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam saat masih bayi. Kisahnya tercatat dengan jelas dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 16 hingga 36. Kisah ini dimulai ketika Maryam mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril alaihissalam bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang suci. Maryam terkejut, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa mengandung tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, sesuatu yang belum pernah ia alami. Namun, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil jika Dia telah berkehendak. Maryam pun mengasingkan diri bersama kandungannya dari keramaian manusia, hingga tiba saatnya. Dia merasakan sakit yang menandakan akan melahirkan, dan dengan izin Allah, bayi itu pun lahir ke dunia. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Maryam membawanya pulang ke kampung halamannya, di mana ia langsung mendapat cemoohan dan cibiran. "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar," kata mereka. "Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah orang yang buruk peranainya, dan ibumu bukan pula perempuan pesina." Maryam, yang tidak mampu menantang mereka, meminta agar mereka bertanya langsung kepada anaknya yang masih bayi bahwa ia bukanlah hasil zina. "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan?" jawab mereka. Namun, Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi dalam gendongan Maryam, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dapat berbicara. "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Demikianlah perkataan Nabi Isa putra Maryam yang kesuciannya diragukan. Padahal semua ini adalah kuasa Allah. Apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia cukup mengatakan, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Ucapan terakhir Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi kepada para penduduk yang meragukannya adalah, "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia." Ini adalah jalan yang lurus. Yang kedua adalah bayi pembela Juraij. Peristiwa ini terjadi di kalangan Bani Israel. Pada suatu hari, seorang laki-laki bernama Juraij sedang salat di tempat pribadi yang dibangunnya, semacam musola. Di tengah menjalankan ibadah salat, ibu kandungnya datang menemuinya dan memanggil-manggil namanya. Juraij mendengar panggilan sang ibu dan bimbang dalam sholatnya, bertanya-tanya apakah ia harus menjawab panggilan ibu atau meneruskan salatnya. Akhirnya, ia memilih untuk meneruskan salatnya, sedangkan ibunya sangat geram karena tidak mendapat sahutan dari anaknya yang dipanggil berkali-kali. Karena sudah sakit hati, ibunya Juraij pun berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau matikan Juraij sampai Engkau memperlihatkan kepadanya wanita-wanita pesina." Doa seorang ibu dengan cepat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Tak lama setelah itu,
Juraij yang tengah berada di tempat ibadahnya didatangi oleh seorang wanita yang mencoba merayunya. Namun, Juraij menolak dengan tegas karena ia dikenal sebagai orang yang berilmu dan taat beribadah. Wanita itu kecewa dengan penolakan Juraij, lalu mendekati seorang penggembala dan berhasil merayunya. Akibat perbuatan tersebut, wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu mengklaim bahwa anak itu adalah hasil hubungannya dengan Juraij. Kaum Bani Israel terkejut mendengar kabar ini. Mereka yang selama ini menghormati Juraij sebagai orang alim dan saleh, kini melihatnya hanya sebagai topeng saja. Mereka pun marah dan menghancurkan tempat ibadah Juraij, sambil terus mencaci maki dan menghakimi Juraij yang merasa tidak bersalah. Juraij yang berusaha menenangkan keadaan, segera mengambil wudhu dan salat, meskipun tempat ibadahnya telah rata dengan tanah. Kemudian, Juraij mendekati bayi yang dituduh sebagai anaknya dan bertanya, "Siapa ayahmu?" Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi itu menjawab bahwa ayahnya adalah penggembala itu. Penduduk Bani Israel merasa malu karena telah salah menuduh. Mereka yang telah merusak tempat ibadah Juraij menawarkan untuk membangunnya kembali dari emas, namun Juraij yang bijaksana menolak dan meminta mereka untuk membangunnya dari tanah saja. Juraij menyadari bahwa apa yang menimpanya adalah akibat dari kesalahannya sendiri karena mengabaikan panggilan ibunya saat ia sedang salat sunnah. Ia tahu bahwa menjawab panggilan ibu adalah wajib dan lebih utama daripada sholat sunnah. Kisah yang ketiga juga terjadi pada zaman Bani Israel. Terdapat bayi luar biasa yang mampu berbicara saat masih digendong ibunya. Suatu hari, seorang ibu yang sedang menyusui putranya terpesona oleh seorang pria tampan yang lewat sambil berkuda. Ia berdoa agar anaknya tumbuh seperti pria tersebut. Namun, dengan kehendak Allah, sang bayi melepaskan susu ibunya dan berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Tak lama kemudian, seorang budak wanita yang tampak miskin lewat, dan ibu itu berdoa agar anaknya tidak menjadi seperti budak itu. Sang bayi pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Ibu itu terkejut dan bertanya mengapa anaknya berdoa demikian. Bayi itu menjawab bahwa pria berkuda itu adalah seorang yang sombong, sedangkan budak wanita itu adalah seorang yang difitnah, tapi kebenarannya adalah dia tidak bersalah. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menilai orang hanya dari penampilan luar, melainkan dari akhlak dan perilakunya yang lebih berharga di mata Allah. Kisah ini salah satu dari beberapa kisah bayi ajaib yang diizinkan Allah berbicara saat masih bayi, mengingatkan kita akan kekuasaannya. Ada riwayat yang menyebutkan ada 7 atau bahkan 11 bayi yang memiliki kemampuan serupa. Semoga kisah ini bermanfaat. Jika Anda menyukai konten ini, dukunglah channel Jagat Tauhid dengan berlangganan untuk mendapatkan informasi tentang kisah para nabi dan sejarah Islam yang inspiratif bagi umat muslim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.